Ini udah jam di datanya. Sini kan habis kan. Tahu apa ini? Tapi, lihat dulu yang kemarin ya, soalnya sambungan. Jadi menurut teman-teman, kasus-kasus tadi itu termasuk dalam teori apa? Oke, nah dari kasus-kasus tadi kita bisa mengaitkannya dengan teori-teori dari globalisasi dan narsisme. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu teori globalisasi dan narsisme. Nah, globalisasi. Globalisasi singkatnya menghubungkan suatu individu dengan individu lainnya yang akhirnya membentuk suatu komunitas di mana komunitas itu tidak terbatas oleh suatu jarak. Nah, selanjutnya ada narsisme. Apa itu narsisme? Narsisme singkatnya itu sifat seseorang yang memiliki sifat self-centered dan self-concerned. Yaitu berarti orang yang hanya mempedulikan diri sendiri dan tidak memedulikan orang lain di sekitarnya. Singkatnya ya egois. Lalu apa hubungannya dari semua ini? Apa hubungannya dengan hoax? Apa hubungannya dengan kekuasaan? Apa yang bisa kita cari untuk bisa menghubungkan keempat ini? Hoax, globalisasi, kekuasaan, dan juga narsisme, media sosial. Tapi sebelum itu, kita harus cari tahu dulu, apa itu kekuasaan? Jadi teman-teman, ketika seseorang memiliki kepribadian narsisme, lalu dia mengenal media sosial sebagai perantara dari globalisasi atau perangkat dari globalisasi, itu bisa memunculkan adanya kekuasaan. Di mana kekuasaan ini atau prestis ini itu tidak hanya berupa kekayaan, melainkan juga berupa pendukung, pengikut, dan sebagainya. Dan pada kasusnya ini adalah seorang influencer, di mana kekuasaan yang dia miliki adalah pengikutnya. Ketika seorang influencer ini memiliki kekuasaan, dia bisa memiliki kepribadian baru, di mana ini terkait dengan teori kepribadian. Kepribadian baru ini bisa berupa kepribadian negatif dan kepribadian positif, di mana kepribadian negatif dan positif ini menimbulkan dampak baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Kepribadian negatif ini dapat memunculkan adanya, contohnya, rasa denial akan kebenaran. Karena dia sudah memiliki pengikut yang banyak, maka dia akan merasa kalau dirinya itu selalu benar. Itu juga membuat dia merasa diri dia ini paling benar karena banyak prestisi. Lalu membuat dia closed mindset, alias tidak mau mendengarkan adanya pandangan dan pendapat-pendapat lain, meskipun itu benar. Lalu kepribadian baru yang positif itu bisa menyebabkan si influencer ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat, membuat informasi yang sehat, dan menginfluence masyarakat secara positif. Nah teman-teman, dari kepribadian negatif ataupun kepribadian positif ini bisa menyebabkan butterfly effect, di mana butterfly effect ini dapat menyebabkan kebudayaan-kebudayaan baru, seperti hoax yang menyebar, pro kontra, fanatisme pendukung yang kemudian mengakibatkan buzzer, lalu ada debat sosmed baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Lalu yang positif itu adalah masyarakat yang melek fakta dan masyarakat yang sehat sosmed. Jadi, kesimpulannya adalah teori-teori dalam cultural studies itu saling berkaitan. Di mana salah satu contohnya tadi adalah kaitan antara teori kekuasaan, teori globalisasi, dan teori identitas yang saling berkaitan dalam fenomena budaya influencer. Sebagai salah satu contoh kasusnya adalah di mana seseorang yang berkepribadian narsisme, yaitu menggunakan media sosial sebagai salah satu produk dari globalisasi. Ia bisa mendapatkan kekuasaan, bisa memposisikan dirinya dengan identitas baru, lalu juga bisa mempengaruhi masyarakat, bisa menciptakan budaya baru kolektif secara tidak sadar, dan sebagainya. Loh, jadi apa Mbak? Nyari kunci, Mbak. Mbak lihat kunci saya. Kayaknya tadi Mbak jatuhin deh. Ini saya ngambil. Nah,
sosial dan pakai kunci kekuasaan ini. Jadi influencer adalah seseorang yang dikenal oleh banyak orang dalam lingkungannya, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam skala yang lebih luas. Halo guys, Hendrika Warasemi di sini dan saya adalah influencer dengan 1 juta follower. Nah, yang dikatakan Kalis itu benar. Influencer itu adalah orang yang dapat mempengaruhi suatu pendapat, mengubah pandangan dan lain sebagainya dengan sebuah postingan yang dikirimnya di media sosial tersebut. Nah, influencer ini beserta followernya juga itu mengikuti kasta kekuasaan, yang dimana sebuah influencer itu sebagai seorang yang memiliki kuasa yang dapat mempengaruhi seseorang dan mengubah pandangan yang tadi. Dan juga follower sebagai orang yang menyebarkan influence ini serta mempengaruhi orang-orang sekitarnya dengan pandangan-pandangan tersebut. Jadi, sebenarnya apa itu kekuasaan dan apa kaitannya dengan fenomena influencer? Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian kekuasaan menurut Ramlan Subakti, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu atau kelompok dalam mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Alias sederhananya, bisa ditarik benang merah bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Pada fenomena influencer, kita mengetahui bahwa seorang selebritas sosial media pasti memiliki pengikut yang sangat banyak sebagai kekuatan utamanya. Setiap pengikut pasti memiliki pengikut lagi di belakang mereka, sehingga dapat dimungkinkan terjadi penyebaran pengaruh dari satu orang kepada orang lain, dan terus-menerus seperti itu, sehingga dampak dari pengaruh itu akan tersebar luas. Efek semacam ini juga yang menjadi kekuatan bagi para influencer, sehingga mereka, baik secara sadar ataupun tidak, menjadi penyebar informasi atau pengaruh sekaligus menjadi alat pengubah persepsi publik. Contohnya, dalam perpolitikan, ketika seorang influencer yang memiliki banyak sekali pengikut menyampaikan bahwa ia condong pada tokoh politik tertentu, besar kemungkinan followersnya pun akan condong atau setidaknya sedikit banyak akan kenal pada tokoh politik yang dimaksud oleh selebritinya. Contoh lain adalah ketika tokoh idolamu mengangkat sebuah isu sosial, dampak yang kamu alami adalah setidaknya kamu pasti jadi tahu tentang isu sosial tersebut. Terlepas dari kemudian kamu akan mengalami pro atau kontra dengan apa yang disampaikan oleh idolamu. Jika kamu pro, mungkin kamu akan menyebarkan informasi atau pengaruh itu pada teman-temanmu yang lain. Tapi jika kamu kontra, kemungkinan kamu akan meninggalkan jejak hate comment, disagree comment, unfollow, atau bahkan membuat postingan yang menggambarkan ketidaksetujuanmu dan kemudian mencari influencer dan teman-teman lain yang lebih sependapat dengan isi hati dan pikiranmu. Fenomena inilah yang kemudian menyebabkan munculnya fenomena-fenomena lain, atau bahkan kebudayaan baru lagi dalam suatu masyarakat sebagai nampaknya. Misalnya, fenomena hoax. Jika ternyata pendapat atau informasi yang disampaikan influencer itu salah, kubu pro kontra jika apa yang diangkat merupakan suatu yang kontroversial, debat, sosmed, dan sebagainya. Jadi, sampai sini, udah paham belum nih?